terjadi banjir bandang. Ya, pemirsa, pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Ya, pagi ini petugas masih terus melakukan pembersihan lokasi kejadian. Ya, Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung ini menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas. Ya, sementara itu petugas Basarnas menemukan 1 korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Bali. Jenazah korban ditemukan di antara reruntuhan bangunan ruko. Satu korban atas nama Maimunah berjenis kelamin perempuan ditemukan tewas di antara reruntuhan ruko yang ambruk usai diterjang banjir. Korban ditemukan usai 12 jam pencarian. Petugas mengevakuasi jasad korban dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Kami tadinya memprediksi bahwa almarhumah posisinya di bawah bangunan. Hanya anggota Basarnas dengan anggota TNI turun langsung memutar melakukan kegiatan secara manual. Melihat sebuah tangan yang berposisi naik ke atas meyakinkan bahwa itu jenazah, akhirnya melakukan evakuasi. Hingga Kamis malam, BPBD Provinsi Bali mencatat 16 korban meninggal dunia dalam peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas kembali menemukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Ya, hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir mencapai 16 orang. Ya, jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan ini langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 16 orang. Kemarin pas dikasih pulangnya. Bosing tangan ya. Kan kalau anu nih, ada kerusakan itu. Macam memang betul-nya, kalau boleh punya tutur kan. Lagi anjak beli Uang nih, cuma ada korban. Ada. Dikit yang muter-muter ya nih. Jadi bongkar, Bang. Batu asli. Kita keluarkan dulu.
Ya, Nah, memang itu banjir tadi. kemarin di Bali ini cukup parah ya. Tadi ke informasi terakhir ada sekitar 16 orang ini meninggal dunia akibat banjir yang melanda Bali kemarin. Iya, karena sebelumnya juga disebutkan bahwa ada 12 kemudian bertambah lagi jadi 16 gitu ya. Dan semoga kita berharap tentunya ya gitu tidak ada lagi korban yang ditemukan dalam kondisi yang tidak selamat begitu. Dan kita juga menunggu bagaimana penanganan gitu ya Togi, yang sekarang yang terpenting adalah penanganan pasca banjirnya ini gitu. Karena tadi kalau kita lihat juga pasar Badung tadi ya terdampak gitu ya cukup parah begitu, bagaimana nanti penanganan agar aktivitas perekonomian juga bisa kembali bergerak lagi, karena kita tahu Bali Ramai dengan wisatawan aktivitas asing juga iya benar. gitu. Maksudnya kita pun juga kemarin baca di media sosial bahwa Bali ini memang sudah kembali normal dan beberapa tempat sudah mulai surut. Jadi kita berharap pun juga penanganannya bisa lebih cepat agar masyarakat bisa melakukan aktivitasnya kembali normal ya. Benar. Dan selain di Bali ini juga kita akan ke informasi mengenai banjir yang ada di NTT juga nih Togi, di mana ada korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Ya, tim SAR gabungan mengevakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga berhasil diketemukan pada pukul 10.00 oleh tim SAR gabungan, yang mana korban atas nama Aciles Agustinus dengan umur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update terkini dalam pelaksanaan operasi pencarian pertolongan oleh tim SAR gabungan. Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busa Jago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo, NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Ya, misalnya untuk mengetahui informasi banjir di Nagekeo, kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Nagekeo, Pak Agustinus. Selamat pagi Pak Agustinus. Ini Pak, apakah masih ada wilayah yang terendam banjir Pak hingga saat ini Pak? Selamat pagi Mbak Azila, Mas Togi. Perlu kami sampaikan bahwa telah terjadi banjir bandang pada tanggal 8 September tahun 2025 di 4 kecamatan, yaitu pertama Kecamatan Mauponggo, yang kedua Kecamatan Nangaroro, ketiga Kecamatan Keo Tengah, dan Kecamatan Bowai. Dari 4 kecamatan ini yang sangat masif dampak akibat dari banjir bandang ini yaitu Kecamatan Mauponggo. Perkembangan evakuasi yang sudah kami lakukan sampai dengan hari ketiga, yaitu sudah diketemukan 1 mayat menjadi korban dengan usia 1,1 bulan. Dan saat ini kami sedang tetap berkoordinasi bersama Basarnas untuk melakukan pencarian, karena masih ada 3 orang lain yang sampai saat ini belum ada perkembangan untuk ditemukan. Informasi demikian sementara. Baik. Ya, Pak Agustinus, ini terkait mungkin jumlah korban. Data hingga saat ini ada berapa jumlah korban? Jumlah korban yang kami rilis sampai saat ini yaitu 4 orang yang dinyatakan meninggal dan 4 orang yang saat ini sedang dalam proses pencarian, dan dalam kondisi per hari ini sudah 1 orang yang sudah diketemukan, sisanya lagi 3 orang masih terus dalam pencarian bersama Basarnas dan unsur-unsur yang terkait di dalamnya seperti TNI dan Polri bersama masyarakat serta seluruh relawan, baik akademisi maupun NGO yang terlibat di dalam posko tanggap darurat Kabupaten Nagekeo. Baik, kalau untuk tadi seperti lokasi-lokasi titik-titik yang Bapak sebutkan tadi, apakah saat ini masih banjir di sana Pak? Apa sudah surut? Ya, untuk sementara banjir sampai saat ini tidak
terjadi karena sudah kering semua. Sehingga yang masih kami lakukan adalah mengidentifikasi kerusakan yang berpengaruh pada fungsi pelayanan baik pada fasilitas umum maupun pada sektor-sektor yang sangat terkait dengan kepentingan ekonomi masyarakat seperti sektor pertanian, lahan sawah, fasilitas irigasi yang mendukung peningkatan usaha petani dalam peningkatan usaha pertanian yang saat ini dapat kami rilis kurang lebih empat bangunan embung yang jebol yang berakibat pada terancamnya gagal panen pada periode ke depan nanti. Selain itu juga untuk Kecamatan Wauponggo saat ini mengalami krisis air bersih yang diakibatkan terputusnya instalasi jaringan air minum serta bak tering yang ada di daerah hulu. Dan kami mendapatkan informasi saat ini bahwa pelayanan rumah sakit, fasilitas sekolah, serta kebutuhan air minum bagi masyarakat saat ini sedang mengalami krisis. Dan sesuai arahan Bapak Bupati, agar pelayanan kebutuhan air minum segera diatasi, dan kami bersyukur bahwa ada kabupaten tetangga yang sedang membantu kami dalam kaitan dengan bantuan mobil tangki yang mendukung dalam kaitan dengan pelayanan air bersih di wilayah-wilayah yang terkena dampak di Kecamatan Wauponggo tersebut. Baik, lalu masih ada 3 orang tadi Pak ya yang masih hilang gitu. Bagaimana dengan fokus pencarian hari ini dan apa kendalanya Pak? Ya, mungkin untuk kendala walaupun ada tetapi tidak berarti, tetapi pencarian yang dilakukan bersama Basarnas sampai detik ini senantiasa tetap optimal di lapangan dengan melakukan tracing pada alur kali di mana mayat pertama ditemukan. Oke, Pak Agustinus tadi sempat sampaikan bahwa terkendala air bersih. Selain air bersih, logistik apa aja yang dibutuhkan masyarakat setempat hingga saat ini? Sampai hari ini yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemenuhan kebutuhan para korban dan masyarakat sekitar, yaitu pertama air bersih. Ya. Karena air bersih ini hampir dari 4 bak tering ini menjangkau untuk seluruh masyarakat Kecamatan Wauponggo untuk mendapatkan air bersih dalam 4 fasilitas yang ada. Dalam kenyataan, akibat banjir bandang tersebut, fasilitas tersebut mengalami rusak berat. Dan kemarin bersama kunjungan Bapak Deputi Kedaruratan BNPB, sudah mengetahui kondisi ini dan semalam bersama Bupati sudah mengambil solusi agar melakukan perbaikan jaringan instalasi khusus pada wilayah-wilayah yang sangat masif, yaitu pada rumah sakit, pada fasilitas pendidikan, dan juga bagi pelayanan untuk para korban yang saat ini mengungsi secara mandiri pada tetangga atau warga-warga yang ada di sekitar desa tersebut. Baik. Terima kasih Pak Agustinus Pone, Kepala BPBD Nagekeo. Kita berharap semoga evakuasi nanti berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak telah bergabung di iNews Today. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita informasi selanjutnya di mana pasar tradisional terbesar di Denpasar ini menjadi salah satu lokasi terdampak banjir. Dan pagi ini petugas masih terus melakukan pembersihan lokasi kejadian. Ya pemirsa, Pasar Badung dan Kumbasari ini yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Sejumlah petugas melakukan pembersihan di tepi bantaran sungai. Kendaraan yang sebelumnya terjebak di dalam basement telah dievakuasi. Tim gabungan juga melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Sebelumnya 3 orang dilaporkan hilang di lokasi ini dan telah ditemukan oleh tim Basarnas. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari banjir Bali, kita akan bergabung dengan rekan Indira Ari dari Pasar Badung, Bali. Ya, selamat pagi Indira. Seperti apa kondisi pasar saat ini? Apakah sudah kembali normal?
Baik, terima kasih rekan Sogi dan juga Zila. Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan terdampak pasca banjir kemarin, yaitu kawasan Pasar Badung dan Kumasari. Dan salah satu lokasi ini adalah yang terdampak cukup parah demikian. Dan jarak antara Pasar Badung dan Kumasari ini sendiri dengan lokasi ruko yang roboh kemarin itu tidak terlalu jauh ya, hanya berjarak sekitar 1 kilometer. Dan situasi saat ini kegiatan perekonomian dagang masih tidak sepenuhnya normal demikian. Sebagian besar pedagang masih melakukan bersih-bersih dan menyelamatkan sejumlah barang dagangan yang mereka masih bisa amankan. Rekan Togi dan juga Zila. Ya, Indira, terkait mungkin apa saja yang masih diperlukan oleh masyarakat setempat terkait mungkin logistik akibat banjir kemarin? Dari informasi yang kami dapatkan bahwa Kamis kemarin pihak Badan Penanggulangan Bencana itu telah memberikan bantuan kepada sejumlah titik posko yang berada di Kota Denpasar. Itu tersebar di 4 kecamatan posko yang Denpasar Timur, Utara, Barat, dan Selatan. Itu bantuan berupa matras, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Juga ada bantuan dari donatur dan masyarakat sekitar. Sejauh ini masih tercukupi, hanya saja mungkin beberapa ada tambahan untuk kebutuhan pakaian. Karena sebagian besar dari para korban ini, pakaian mereka hanyut, ada yang hanyut dan tergerus banjir. Demikian rekan Tigo. Baik, lalu kami dapat informasi bahwa akan ada rencana kunjungan dari Wapres Gibran ke sana, begitu ya Indira Arya. Apakah bisa dijelaskan mengenai hal ini? Ya, direncanakan memang Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka pagi ini akan mengunjungi sejumlah titik yang berada di Kota Denpasar. Pagi tadi sudah mengunjungi salah satu posko yang berada di Banjar Topati dan saat ini sedang bergerak menuju posko pengungsian yang berada di kawasan Ubung demikian. Dan terakhir akan melakukan kunjungan di kawasan Pasar Badung dan Kumasari ini. Baik, kalau untuk tadi disebutkan juga masalah bantuan yang masih butuh seperti pakaian gitu ya. Apakah sudah berkoordinasi dengan pihak terkait atau mungkin ada relawan-relawan atau mungkin warga yang bergerak untuk memberikan bantuan begitu? Ya, untuk bantuan pakaian saat ini sementara masih datang dari sejumlah relawan dan juga donatur dan masyarakat. Hingga kemarin bantuan yang diterima dari Badan BNPB itu hanya berupa matras, tenda, obat-obatan, dan bahan makanan. Untuk pakaiannya belum tercover secara maksimal. Rekan Zila. Ya, Indira, terkait mungkin masyarakat yang kemarin mengungsi ke posko pengungsian, apakah mereka semua sudah kembali ke rumahnya atau masih ada? Baik, rekan Indira. Baik, ini sepertinya ada kendala teknis begitu ya. Mohon maaf pemirsa, dan itu dia tadi laporan dari Indra Arya yang melaporkan dari Pasar Badung, Bali, di mana hari ini rencananya akan ada kunjungan dari Wapres Gibran ya ke sana, dan juga tadi sudah berkunjung ke beberapa titik yang tentunya terdampak dari banjir Bali. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, hujan deras yang melanda Kota Semarang ini mengakibatkan sebuah talut beton setinggi 15 meter longsor dan menimpa 4 rumah di bawahnya. Ya, tak berhenti sampai di situ, kejadian ini diperparah dengan banjir 1 meter lebih yang kemudian juga merendam rumah-rumah di sekitar longsoran. Allahu Akbar. Awas, delungo kabeh. Detik-detik longsornya tembok beton setinggi 15 meter terekam kamera warga. Ya, mundur. Allahu Akbar. Akibatnya 4 rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, Jawa Tengah terendam luapan sungai. Kejadian berawal saat retakan terjadi di tembok yang berada di sisi sungai. Retakan itu kemudian membesar hingga tak sanggup menahan beban rumah. Kemudian sore itu kan hujan imbas dari air itu akhirnya ada 3 rumah lagi yang terdampak kena air. Jadi total ada 14 kakak, sekarang sudah direlokasi di kos Atlanta. Berarti ada berapa jiwa, Pak? Jiwanya sekitar 26 jiwa, 14 kakak, 4 rumah.
Hal itu diperparah oleh curah hujan tinggi yang berakibat pada luapan sungai Jueh yang merendam 4 rumah tersebut. Akibat longsor ini 4 rumah rusak parah. Pemilik rumah hanya bisa mengambil barang seadanya sebelum longsor terjadi. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun petugas gabungan masih mengevakuasi material longsor dari sisi sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur kota Semarang ini mengakibatkan bencana longsor dan berimbas pada 4 rumah di bawah talut setinggi 15 meter. Dan akibat kejadian ini puluhan warga termasuk 5 balita diungsikan. Ya, mundur! Allahu Akbar! Akibat bencana longsor yang disusul dengan banjir setinggi 1 meter lebih, membuat pemerintah kota melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bertindak cepat. Di antaranya membersihkan puing runtuhan talut beton setinggi 15 meter dari lokasi. Hal ini disebabkan karena jatuhnya runtuhan longsor tersebut juga menutup arus sungai di sekitar TKP, dikhawatirkan justru menjadi penyebab banjir menerjang titik terdampak longsor. Sementara itu, pihak Koramil dan Polsek Candi Sari Semarang bahu-membahu mengevakuasi warga untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tercatat ada 15 warga yang terdampak dan seluruhnya diusingkan ke tempat yang lebih aman. Penyelamatan warga Kota Semarang ini yang kemarin sudah sama Pak Camat ini sudah dilakukan relokasi untuk sementara waktu. Rumahnya yang sangat sudah hancur ini direlokasi, dibersihkan tempat yang diberikan bantuan dari ABS yang ada yang mengalami fondasi longsor. Yang terdampak itu ada 4 rumah yang kena banjir, yang rumah saya itu kelongsoran itu. Jadi kelongsoran dulu, setelah itu sorenya hujan terus membanjiri rumah-rumah warga situ. Warga berharap agar penanganan bencana longsor ini bisa tuntas ditangani tim gabungan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter PKIWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ya, keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.